Di story-nya 2 jam yang lalu, Mamang Kor, katanya Mamang Korla resmi kami laporkan UU ITE 30 Januari 2023. Susah ya jadi orang viral kayak gue. Susah kalau mau viral. Tapi lebih enak saat ini apa? Sama aja di hotel itu di sini. Masuk cepet. Nyala. Itu serius anjir. Yo, Mang. Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Suami Mangkok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di description. Langsung aja Nyong, gak usah pakai lama-lama nih, kita meluncur today. Ada apa aja nih? Apa tuh? Ada Farhat Abbas baru 2 jam yang lalu resmi melaporkan Bunda Korla. Wow. Ada juga Firdaus yang berulah lagi kali ini, nggak ngerti nyenggol siapa, kalau nggak salah nyenggol Rocky Gerung gitu. Tuh buat yang nanyain Firdaus mana, ini ada Firdaus. Iya, sabar, baru sehari 2 hari nggak ada Firdaus. Iya. Kamu nih sama Firdaus tercandu-candu atau gimana gitu. Terus ada lagi ya video-video membagongkan seperti biasa lah, nggak usah terlalu berat today ya. Yes. Karena sekarang kita harus meluncur ke Farhat Abbas dulu kali ya. Oke, cus. Untuk Instagram ceki-ceki meluncur. Cus. Ini Nyo, akun Farhat Abbas official. Ya enggak, setiap orang yang mengumpatku akan menghalalkan. Aku menghalalkannya, tidak ada gunanya bila saudara seislamku diazab sebab diriku. Apa sih nggak ngerti, bodo amat pokoknya bingung. Nyo, menanggapi postingan Farhat Abbas yang ada 6 hari yang lalu. Memang sebenarnya nggak mau respon kan, dia udah posting dari 6 hari yang lalu kan. LSM Hajar, maksudnya LSM Hajar resmi somasi Mang BC. Kenapa Mang BC emang? Mang BC itu maksudnya Mang Bunda Korla gitu. Oh, karena kemarin ini disuruh ngaku dia laki-laki ya. Iya, Farhat lebih resah dengan tingkah laku Bunda Korla gitu kan. Ya namanya cewek gitu kan. Dan juga resah karena menurut Farhat ini Bunda Korla nggak mengaku sebagai lelaki gitu ya. Iya, kenapa gitu? Iya. Aku bingung lah, susah begini. Nih sekarang kita meluncur ke story-nya, meluncur. Cus. Nah ini Nyo, di story-nya 2 jam yang lalu Mamang Kor, katanya Mamang Korla resmi kami laporkan UU ITE 30 Januari 2023. Baru dilaporkan, belum ketahuan diproses apa enggak pelaporannya. Maksudnya kan sama kayak kasusnya Roji lagi gitu kan. Iya. Akan ada pendalaman gitu kan, harus ada terus bukti-bukti, saksi gitu-gitu kan. Terus harus ada kejelasan korbannya. Susah juga sih. Kalau yang dilaporkan Farhat kan bukan korban, dia tidak dirugikan secara langsung gitu kan. Iya. Karena nggak ngerti aku kemarin, maksudnya dia kor begini ya, orang sampai sekarang Lu Cinta Luna aja nggak ngaku dia cowok, padahal udah jelas nih ya gitu. Kenapa dia nggak melaporkan gitu? Kalau kenapa dibilang kelakuan 11-12 PA-nya ada gitu kan. Kenapa tiba-tiba Bunda Korla yang dilaporin? Nggak ngerti pokoknya. Mukanya sih baby face, kelakuannya baby face ya. Tolonglah anjir. Tapi belum tahu ya ada kejelasan atau enggak. Cuman mau meluncur ke back to postingan tadi. Cus. Karena di story nggak ada komen-komenan, kita gali-gali komenan di postingan yang ini gitu kan waktu naik gitu. Iya. Ini dari Indri 912. Buat anak-anak Bunda, kalian tahu kan yang harus berbuat apa? Let's go. Aku nggak ngerti. Mungkin ini kan 6 hari yang lalu. Farhat ini udah di report atau kayak gimana? Akunnya itu kena shadow ban Yo. Shadow ban? Iya. Kalau aku ngetik Farhat Abbas, nggak detail kayak gini, itu nggak muncul akunnya. Oh iya. Harus blast Farhat Abbas official, padahal dia udah centang biru loh. Harus Farhat Abbas official, kan bisa Farhat kayak Raffi RAFFI, cus muncul paling atas tuh Raffi Nagita 17 apa gitu kan. Ini nggak muncul akunnya. Jadi harus Farhat Abbas official, harus spellingnya harus pas baru muncul. Mama langsung, apa jangan-jangan di shadow ban ya, kebanyakan di report sama anak-anaknya Bunda Korla gitu ya. Bisa. Lagian lu tengil segala disenggol-senggol. Enggak. Jadi lu senior tapi lu tidak belajar gitu kan. Contoh lah Firdaus Oiwobo. Nyenggolnya Firdaus udah paham banget segi seni menyenggol gitu.
yang senggolan-senggolannya dia tuh tidak ya ada sih yang yang menjadi masalah gitu Iya. kan, walaupun pelaporannya masih tetap dilaporin dan nggak ada proses sih sampai sekarang, belum ada update gitu. Iya. Lu Farhat bergaul sama Firdaus, berguru, anjir. Kalau kayak gini mah aduh, jadi kesannya senior tapi kayak amatir gitu nyo. Sekarang gak usah pakai lama, kita menuju ke Firdaus. Cus. Nih, kalau Santuy People yang ngeliat short itu tadinya kemarin mau ngontenin ini nih, Firdaus bikin lagu baru, The Creative People of the Brew gitu kan. Cuman ya kita lagi ada bongkaran jalur listrik, jadi nggak Iya. bisa baru sampai malam gitu kan. Kita kayak gimana nyo dengerin lagunya gitu kan, ceki-ceki People. Play. Gue ngarang lagu nih Asik. buat orang-orang kaya baru. Yongs. Aku pikir, sorry dipotong ya. Ngomong doang dia yang melenyon gitu bibirnya. Ternyata nyanyi juga begitu ya. Hai. Lanjut lagi. Banyak orang ngaku kaya tapi nggak kaya. Banyak orang ngaku sukses tapi nggak sukses. Anak camat pasti kaya, anak menteri pasti kaya, cucu sultan pasti kaya. Lu anak siapa tong? La 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 la. Banyak orang ngaku kaya tapi nggak kaya. Banyak orang ngaku sukses tapi nggak sukses. Anak menteri pasti kaya, anak camat pasti kaya. Kenapa, Mang? Enak teh kuping mama langsung rontok. Nggak usah ke dokter THT, nggak usah beli buat alat perontok tai kuping. Dengerin lagunya Daus langsung rontok tai Langsung kuping. rontok ya. Gokil. Tapi nyo, netizen banyak yang menduga-duga mungkin ya. Ini Daus nyindir siapa? Iya. Apa John LBF? Atau siapa yang kayak Hotman Paris? Enggak, netizen. Daus itu nggak pernah menyindir. Ini Daus nggak menyindir siapa-siapa. Dia hanya menceritakan dirinya sendiri. Ya, kondisi dirinya gitu ya. Jadi netizen jangan berprasangka buruk. Mentang-mentang sama Daus jangan berprasangka buruk. Daus itu idola kita. Jadi gak usah pakai lama, kita ke nextnya nyo. Next. Masih ada komenan dari Daus dengan caption Ketua Viral Indonesia. Yong, cek-cek people. Play. Susah ya jadi orang viral kayak gue. Susah kalau mau viral. Mau tau cara viral? Mau tau nggak cara viral? Hah? Belajar dong sama gurunya. Ya, biar viral gimana? Kalau viral enak, kemana-mana orang pada minta foto. Cius deh. Yo, Ya. saking viral Daus, memang mengakui Daus ketua viral Indonesia gitu kan, karena memang viral dia kan. Iya. Saking viralnya Daus, saking sibuknya banyak yang minta foto, sampai-sampai dia lupa gosok gigi. Iya. Bener. Aku juga dari tadi salfok sampai giginya. Itu mungkin kalau dia kayak bener-bener kaya gitu kan, dia bisa ke dokter gigi, dok Bisa scaling dong itu scaling bersihin gigi gitu saya ya. gitu. Pas dok yang lihat, Udah tebel banget ini, tebel. ini hitam bukan kotoran dari gigi, dari hati Anda gitu kan. Tapi memang bisa diakuin lah, Daus memang sering viral gitu Iya. kan. Dari senggol sana senggol sini, dan sebenarnya senggolnya rusuh-rusuh di sosmed doang, di aslinya mah enggak gitu. Iya. Ya gitulah, tolonglah ya. Tapi dengan Daus mengupload beberapa video ini menunjukkan kalau kuota dia lagi kondusif gitu. Entah baru dapat suntikan dari Bang John gitu, Iya. atau tetangganya Tetangganya. pasang wifi gitu kan. Oh, gratis ya. Pengacara Sultan nih, pinjem dong nih, HP gue lagi bermasalah nih, pengacara Sultan nih gitu. Jadi habisin buat posting. Iya. Gimana Santuy People yang kangen sama Daus melihat senyumannya Apakah sudah dengan terhibur? dengan item-item yang gitu kan. Apa kita beliin odol aja kali ya gitu ya. Atau kalau enggak nat keramik itu biar jadi putih gitu. Bukan, Apa Bang. tuh? Pakai ini, pakai apa? Soda apa sih? Soda api. Iya kali mau bersihin ini lubang WC, saluran air sih Kan nyonya membandel itu Apanya? udah kuman-kumannya di situ. Kotorannya udah membandel, susah, Mang.
Somplak sampai ke bibir-bibir gak sih Nyo? Pakai soda api si Nyonya mah begitu. Jahat dia mah Firdaus. Siapa tahu kan setelah pakai soda api bibirnya jadi lurus Jadi lurus gitu. Bibir lurus dengan soda api. Enggak dong, tolonglah. Next Nyo. Next. Nyo. Yes. Campur kita kasih update sedikit mungkin buat santuy people yang kemarin ngikutin kasusnya Tiko Yes. gitu dan belum dapat update Iya. gitu kan. Di sini kita kasih highlight sedikit. Kalau ibunya Tiko atau Bu Eni Iya. sudah pulang. Sudah pulang. Iya, sudah pulang dan bisa kita lihat kondisinya ceki people. Play. Bu kalau ngopi ya. Alhamdulillah ya Allah. Interaksi. Nggih. Masya Allah. Kok? Tiga. Ibon, Bu. Lu mau dalu dilemeh. Tapi lebih enak sana ini apa? Sama aja di hotel di sini. Nggih. Waktu ten rumah sakit kali ini? Enggak enak juga. Nggih. Makan Mas. Nggih. Seneng. Iya, ada mengganggu oleh Anis kan? Seneng. Ih, sembuh ya. Padahal waktu itu dibilang susah sembuh, tapi nyatanya Ya kadang begitu Nyong. Percaya nggak percaya apa ya? Bukannya apa ya? Waktu itu kan dokternya ya yang berstat ini kemungkinannya kecil banget gitu kan untuk sembuh gitu. Bahkan justru cenderung untuk bisa ke arah tidak bisa sembuh gitu kan. Nggak bisa sembuh yang takut yang ngeliat orang gitu judesnya gitu kan yang terus kalau suka ada orang ngomel-ngomel sendiri gitu kan. Ini pulang, iya nggak? Pulang, nawarin makan, ditegur diajak ngobrol nyambung gitu kan. Apa jangan-jangan stresnya itu karena kondisi rumahnya yang semrawut? Ya nggak? Percaya nggak percaya kan rumah semrawut, kotor, berantakan. Mungkin satu people juga pernah dengar yang katanya kalau rumah kotor, berantakan, semrawut itu banyak aura negatif. Ini kalau kita bahas dari sisi apa namanya spiritual gitu ya, bukan dari sisi medis gitu kan. Terus begitu rumahnya bersih, terus dicek udah oke bisa pulang, begitu balik loh yuk normal gitu kan, diajak ngobrol nyambung gitu kan. Punya apa etika yang mau makan, ya makan nawarin. Mas itu nawarin gitu, kopi bu gitu kan. Iya. Padahal kalau dulu videonya yang aku lihat yang pas awal-awal yang sama siapa? Novita. Bukan. Bang Breo. Itu kan waktu awal itu langsung ditutup pintunya kan. Iya. Gak mau sama sekali ketemu orang. Iya, betul. Kalau dibilang ya mungkin sekarang udah kenal lah kan kemarin dirawat. Iya. Di rumah sakit isolasi gimana buat untuk PDKT gitu. Iya. Nah sekarang balik ya udah normal gitu. Ya mungkin obat-obatan dari rumah sakitnya ikut membantu juga. Tapi nggak tahu kenapa feeling aku kayak faktor terbesarnya tuh selain memang orang-orang yang punya vibe positif yang ada di sekeliling dia gitu. Ya kondisi rumahnya yang udah bersih, udah bagus ini. Udah bersih, udah rapih lah gitu minimal. Jadi nggak sumuk gitu, ibaratnya nggak suntuk gitu di rumah tuh. Ini ada komenan juga dari Shizuka. Kata dokter gak mungkin bisa sembuh 100%, tapi kata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yes. Sometimes tuh ada hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Kayak begini contohnya gak bisa dilogikakan gitu kan. Bu Eni merespon pembicaraan dengan baik. Semoga selamanya Bu Eni baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Ya mungkin kuncinya keep clean, keep apa ya namanya rapih gitu rumahnya. Sama selalu didatengin sama dikelilingin orang-orang yang vibe positif juga gitu. Jadinya tetap ke kontrol gitu kan. Ya terisolasi 12 tahun gimana gitu kan. Ya gimana nggak gitu gitu. Enak ngomong ya. Gimana gitu. Ya, tapi ini sedikit update dari kondisi Ibu Eni, ibunya Tiko. Mungkin satu people ada yang pengen tahu juga. Nah ini sekalian gitu kan. Sekarang kita next to the next. Nyo. Ya. Ada tangis para YouTuber pecah melihat sambutan Ibu Eni yang begitu baik, tidak sia-sia perjuangan mereka selama ini. Ceki people. Play. Iya kata mama suruh pamitan dulu itu teman-teman katanya. Kamera dia terjemah. Lah ambilnya.
Gokil ya, mungkin mereka merasa memiliki dalam arti kan dikawal dari awal Iya. dan mungkin udah agak pesimis duluan ya mendengar statement bahwa tidak bisa sembuh gitu kan. Nanti seperti apa, dan ternyata nggak sia-sia perjuangan mereka gitu Iya. kan. Malah tadi kan kalau kita dengar Tikonya ngomong, kata ibu suruh pamitan dulu Iya. sama yang lain. Heeh, heeh. Gokil. Respect Bang Bro TV and the gang, pokoknya mah the best, bada best. Wow wow wow. Nyonya ikutan nangis ya? Enggak. Oh, masih ketahan gitu. Masih. Biasanya Nyo latahan ngeliat nangis gitu. Colok matanya nih. Next Nyo. Next. Nyo. Ya? Next ini aku nggak ngerti, dari kemarin rame banget lewat terus FYP, katanya cakwe elektrik apa? Hah? Coba ceki people. Play. Listrik. Masuk cekwe. Nyala. Itu serius anjir. Ih, nggak tahu itu pasti colok. Masuk cekwe. Aku curiganya ini pas diginin ada yang cetek gitu di sampingnya. Iya sih, kabelnya sih nggak apa namanya, nggak kelihatan kelihatan. langsung nyambung ke sini ya. Tapi momennya pas ceklek pas nyala nih dia nih cakwenya nih. Masuk cekwe. Tuh. Nyala. Apakah sekarang sudah ditemukan Nyo cakwe berenergi gitu kan, atau cakwe Jadi, listrik gitu? Kalau pas dimakan kayak gitu dong. Iya. Nyetrum kan. Tapi kalau ini bener mah PLN ketar-ketir dong. Nggak Ngapain perlu. saya bayar listrik, pakai Beli cakwe aja saja cakwe gitu. kan. Cuma kan gimana ya? Aduh anjir, ini komedi sumpah. Apakah ada bahannya atau kayak gimana? Tapi kalau memang cari pencerahan di komen, malah dapet komenan bajingan nih. Dari Mod Kumut. Baru pada tahu di desaku 10 tahun pakai listrik tenaga cakwe. Pembangkit listrik tenaga cakwe PLTC atau bagaimana tuh? PLTC. Dulu ada juga yang katanya ngecas dicolokin ke lemon. Ada aja yang ngikutin gitu kan. Kalau ada listriknya bener nyetrum tuh makan jus lemon kesetrum Iya. gitu. Aku curiganya sih itu ada entah colokan yang lain di tempat yang gak ke sorot kamera gitu. 1, 2, 3 gitu barengan gitu. Atau apa ya, gimana ya, ada sensor kali di sininya ya. Sebenarnya ini based on baterai, cuman sensornya dari colokan gitu. Listrik. Masuk cekwe. Nyala. Pembangkit listrik tenaga cakwe. Gimana satu people yang ahli elektrik, kelistrikan of the Thor of the Thunder gitu kan. Tolong dikasih pencerahan untuk kami ya. Kalau misalkan beneran memang mau stok cakwe 2 gudang gitu. Kalau mati listriknya kemarin tinggal colok gitu. Tinggal colok ya. Dicolokin ke cakwe semuanya cok gitu kan. Tinggal kasih saus. Aduh gimana itu? Apa digunting-guntingin masukin ke bubur, pusing aja. Kenapa ada cakwe elektrik zaman sekarang aja liur. Nextnya kali Nyo. Nyo. Ya. Nextnya ini ada video yang bikin netizen happy. Karena endingnya diharapkan oleh para netizen gitu kan. Jadi ada geber motor. Ya. Gitu kan. Sekelompok pemuda ini dapat hadiah dari supir truk. Gokil, supir truk ini emang baik kan. Baik ya. Kalau di mana-mana orang geber motor tuh bikin emosi, tapi ini dikasih hadiah sama supir truk. Wow. Respect, salam supir truk. Apa tuh hadiahnya? Play. Apa noleh tuh sih masnya? Mau ngambek supir truk gitu kan, lu geber doang kenceng kena asap. Gitu kan. Tapi bagus kalau begini, bener definisi hadiah dari supir truk, tapi hadiahnya buat para netizen ya. Dimana biasanya netizen melihat kayak gini tuh kayak endingnya tuh yang diharapkan oleh para netizen ya seperti ini gitu. Ya nggak usah geber-geber mulu, berisik gitu kan. Berisik. Masalahnya geber-gebernya bukan geber karena dia mau ngegas jalan, sengaja emang wang nih. Iya, mau noleh knalpot.
Aku supir truk setuju, Mamang support supir truk yang suka ngentutin pemotor yang geber-geber, dikentutin. Jangan kita yang di belakang yang lagi ngantri lampu merah digeber peng gitu ya. Iya, masalah kan apa geber-geber begini kalau lagi digas-gas gitu nonjok yang di belakangnya. Biar Anda rasa dikentutin sama truk bau solar kan. Hah. Rasakan anjir pusing. Next aja. Nextnya kita kasih hiburan sedikit, ada sebuah fakta emak dan anak yang sering terjadi di rumah. Oke. Penasaran apakah seperti ini? Ceki people. Play. Jarang lihatnya kacamata. Gelas. Siapa yang naruh gelas di sini sih? Fakta enggak? Iya. Pokoknya mak selalu benar gitu ya. Pokoknya tahta tertinggi di rumah tangga ya mak-mak sih. Mak-mak. Tapi bener, tapi pertanyaannya kalaupun terjadi kadang aku mikirnya ini kenapa gelasnya simpen di lantai gitu. Kenapa? Oke lesehan, tapi ini ada bangku. Ada bangku. Kenapa gelas bisa ada di lantai? Kenapa gitu kan? Kok ya orang nggak gemes gitu ngeliat lantai blong gitu kan? Ada gelas terus didimin kok nggak gemes gitu. Tapi dibalik keanehan gelas tiba-tiba ada di lantai sebiji gitu kan. Tapi ini relate gitu ya. Relate, iya. Mak-mak biasanya ya, kalau aku sih lebih ke pengki. Pengki nyimpen jangan sembarangan gitu kan. Pas main nyimpen sembarangan, "Ma ini pengkinya kenapa disimpan sembarangan?" Ya belum selesai nyapunya, padahal lagi ngunyah buah gitu kan. Padahal dia lupa. Aja. Tapi mama. Tapi Mang, Apa? kan kita udah tahu ya, emak-emak itu tahta tertinggi di seluruh dunia gitu ya. Kayak pernah waktu itu Nyonyo waktu masih kerja nih. Kan Nyonyo lagi pulang ke rumah mama, lagi suruh bantuin bikin roti. Kan mama bikin roti tuh. Nah lagi bantuin, jadi gak sempet ngerjain apa gitu. Dan itu gak yang urgent gitu. Akhirnya begitu kerja, aku ngasih tahu dong, maaf pak gitu. Kemarin soalnya nggak sempat ngerjain, soalnya disuruh bantuin mama udah dipanggil-panggil. Kalau nggak bantuin nanti mama marah. Tahu nggak jawabannya apa? Apa tuh? Saya agak aneh ngelihat, masa kalau misalnya nggak dibantuin mama marah. Belum tahu dia emang kalau mama itu tahta tertinggi. Anda pura-pura nggak tahu ya. Anda diomelin emak Anda juga pasti ketar-ketir. Nggak ngerasain gitu kan. Iya, heran aku. Masa saya agak aneh. Masa iya kalau nggak bantuin dimarahin gitu? Mak kalau udah minta bantuan harus ditolongin. Mak pengen modif motor ditolongin. Iya, anterin. Ini motor pengen ada ininya. Siap mak, ayo ke bengkel gitu kan. Pengen ada ininya, pengen ada itunya udah dimodifin. Nggak enak ada ininya, copot lagi ya. Ke bengkel, hayu udah terserah mak. Kau gak usah makan gitu kalau enggak ya. Daripada dikutuk jadi styrofoam. Mending iyain aja mama iyain. Ya udahlah anjir pusing. Nyoh, Ya. kita ke Saitai Super Thanks aja nyoh. Meluncur. Nyoh. Yes. Nyoh. Ya. Dulu atuh Super Thanks-nya nyoh. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di komen di bawahnya. Yo, langsung yang pertama. Kemarin always. menunggu as always. Dari Alvia, Alvia, Agatha, Fiana, Bi, Prilly, Queen. Nyimak selamat malam Nyomang dan santuy people. Jaga kesehatan ya di cuaca yang gak menentu ini. Aduh, saatnya cah ngemis kue wes gak iso ento aduh kasihan ngemis gitu udah gak dapat uang, cuman gak dapat uang buat seneng-seneng. Syukur kapokmu kapan? Kapokmu tuh kapan gitu. Tahu kapok kan? Kapokmu kapan? Holland Bakery cookernya emang enak sih Nyomang, aku suka kastengelnya. Ya lek ragi. Oh ya kalau dikasih ragi ya satu truk Mang bisa nutupin rumah. Ragi memang buat bahan untuk ngembangin kue kayak donat, apem, pukis. Bisa juga buat bikin tape, singkong atau ketan, enak tuh Mang. Tongkrongan dibuka, yang mau ngopi nikmati malam minggu silakan. NB Asaga aku dibilang sesepuh, ampun Mama nggak di IG gak di YouTube. Ya Mang tuh ragi itu memang bisa ngembang.
Tapi bener kan diyakin kalau dipakai lagi raginya satu truk bisa buat nutupin rumah gitu Iya kan. bisa kalau misalnya gede gitu. Ya, jadi bisa bikin kue segede rumah gitu ya. Bisa. Adonan terigunya pakai berapa gudang gitu. Ya, Yo iya banyak itu, banget. Tolonglah. bisa Udah sih. nanti Mamang buat ini nutupin rumah DBM aja biar gak pusing. Next aja dari Chandra Gotama. Gokil di Grandville aja Hollandnya udah pada ngantri dari jam 6 pagi padahal buka jam 8 pagi. Males banget demi roti goceng doang loh. Tapi aku sukanya tart lemonnya enak. Ini harusnya Holland Bakery itu sponsorin kita. Anjir, Holland Bakery sadar Anda. Hey, sadar gitu kan. CP-nya ada di deskripsi Holland Bakery, kontak personnya. Tolonglah di sini gitu. Tolonglah. Mamang belum ngerasain Holland Bakery. Bagus deh medsos blokir pengemis online eksploitasi lansia dan anak-anak bawah umur. Kangen DBM deh, pecahin telur pakai gunting, sendok bolong, corong apa namanya? Kondok tempe toh gitu. Wah, keren deh Nyomang. DBM kangen emosi Mamang. Aza numpang lapak kacang goreng biar makin santuy ngopinya. Moga-moga setelah diblokir Sutai otaknya udah nggak kebalik lagi. Ih, salurannya kebalik listrikan di otaknya dan kembali normal seperti manusia yang berakal sehat pada umumnya. Semoga ya. Semoga. Ariska Dewi. Makasih buat Sultan Santuy Mbak Alfia Agatha, semoga sehat selalu. Buat TikTok makasih banget biar Sultan of the Geblek bisa nyari kerja yang benar. Yang ditunggu nih DBM. Gemes aja lihat Mamang emosi nggak jelas. Mang, makasih Nyomang, uploadnya nggak kemalaman. Yes, yang hari ini juga kemungkinan nggak kemalaman ya. Yes. Next ada dari Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfia Agatha Viana Bipri Liquin telah memberi tempat untuk kami rakyat santuy people. Berkah selalu ya Mbak Alfia Agatha Viana Bipri Liquin. Ulang-ulang panjang banget aja. Sama mau komen tentang Holland Bakery yang sedang berulang tahun ke 45 tahun nih. Dan akhirnya pemerintah dan pihak TikTok bertindak nih dengan cara diblokir nih gitu. Akhirnya DBM kembali lagi nih. Nihnya banyak banget aja. Sehat selalu ya buat Nyomang dan Mbak Alfia Agatha Viana Bipri Liquin. Dan juga sumpah Tuan Nugroho, Alfia diketik nama Alfianya aja nggak apa-apa gitu kan. Nih dalam satu paragraf ini ada 3 kali muncul Alfia Agatha Viana Bipri Liquin gitu. Dan juga pada rakyat santuy people yang always in here ya, salam S3P, sehat selalu santuy people gitu. Mantap. Nextnya Wayan WK TV. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian semua? Ada yang kangen gak sama gua? Maaf ya Nyomang, gue baru bisa mampir lagi soalnya lagi sibuk banget nih Nyomang. Wih, mantap, is oke, nggak apa-apa. Yang penting Iya. utamakan pekerjaan. Kalau lagi Yes. butuh hiburan silahkan mampir-mampir. Iya. Nextnya Andrian Syah, Alfia Agatha dan seterusnya. Numpang nongkrong sambil ngopi nih malam para pemburu diskon. Entah apa yang merasuki ras terkuat di bumi hingga rela antri segitunya, fix jadi pengangguran tuh si pengemis online. DBM-nya kurang Nyomang, emosi Mamang nggak keluar, stres kenceng leher, nggak keluar, kepala gua kenceng gitu. Buat Mbak Alfia Agatha dan seterusnya, makasih salam 4S buat santuy people semua. Nextnya ada dari Andi Jukis. Selamat malam Kak Alfia, Nyomang dan santuy people. Aku nonton kontennya Om Botak, ada cengkring radio santuy, langsung cus merapat di lapaknya Kak Alfia. Yo, Ih. snacknya ada dari Dulur, Anita Tea, Dulur nih. Nyimak juga love you all Salfok sama perutnya Mamang. Bulet anjir. Mamang itu kan pakai ragi Mang, jadi pasti ngembang, nggak mungkin serumah ngembangnya kan pakai takaran. Aduh si Mamang Mang. Iya, si Mamang. Abis konten masih dibahas itu, emang beneran. Mamang nggak paham, tentunya makannya doang gitu. Nextnya Kirana Sari, makasih Kalvia ikutan nongol ya. Bahagia akhirnya pengemis online di blog juga, mantap. Buat Nyomang makin sukses aja. Makasih dan nemenin begadangku sambil jagain anak lagi sakit. Wah, Ih, semoga cepat sembuh. anaknya. Iya, buat Kirana Sari, mantap. Nextnya ada dari Terang Benderang Cahaya Bulan Cahaya Bintang. Bulan Bintang. Selamat malam Kak Alfia dan Nyomang. Ngantri sampai hujan-hujanan sebanding gak sih sama biaya dokter obat atau obatnya? Kalau sampai sakit, enakan beli roti abang-abang atau roti tetangga biar memajukan home produksi. Mamang kayaknya ingat film kartun yang kalau ngembang bisa nggak berhenti sampai lumer keluar rumah. Makin gokil aja warga plus 62. Film Tom and Jerry ya anjir. Next ada dari Andika Pandu NR. Mama rebutan di Holland Bakery ibarat kayak rebutan BLT. Tadi pagi pas gua nganter nyokap gua di daerah Sukun Raya Semarang sebelah Pegadaian, gua mau lewat macet bet, ternyata mama lagi ngantri di sono, mau pengen beli takut diserobot mama. Kita apresiasi untuk Kemensos terkait kasus somasi
terkait kasih somasi platform TikTok sama Sultan Dakjal Ahyar. Untuk Kemensos yang terhormat, bisa nggak Ahyar balik lagi ke pohon asem biar ketemu ortunya yang asli? Alas ya boy. Apakah setelah ada larangan mandi lumpur, Sultan Ahyar membuat ide mengemis pakai cara ortu lagi makan plus nyiksa kaki orang pakai cara lindes pakai motor mobil? Biar kepanjangan, kejauhan gitu kan. Ayo nyokap gua makan sate, give you buntungin atau patah tulang nyokap gua. Enggak sih, akan sepea itu si Aji. Atau Sultan Ahyar kembali mengemis menyiksa ortu bukan mandi lumpur pakai ular viper dan kakinya dikasih gergaji. Bom molotov apa anjir? Untuk DBM kalau Sultan Dakjal Ahyar buat onar boleh kok DBM buatin makanan untuk Sultan Ahyar pakai cyanida. Sorry Alfia menyomang, gua kasih dark joke biar tambah panik. Nggak panik sih, lebih ke apa gitu. Tolonglah ya gitu kan. Nextnya Aryan Dilan. Gresik Hadir ikut nangkring menikmati radio santuy bersama Nyomang yang semakin wadidaw. Raviola Ferrerina. Numpang komen lagi ya Teh Alfia Agatha yang baik hati. Aku mau nunggu Holland Bakery ulang tahun yang ke-100 aja biar diskonnya 100%. Alhamdulillah akhirnya si pengemis online diblokir. Bahaya kalau didiemin, bisa-bisa orang males se-Indonesia ikut-ikutan mandi lumpur. Udah segitu aja, makasih ya Teh Alfia Agatha dan Nyomang yang baik hati. Not, Nyonya suaranya merdu banget sumpah. Bisa aja. Kakak Raviola, tolonglah ya. Kemarin kan ulang tahun yang ke-45. Nunggu yang 100. Berarti 55 tahun lagi nih. Kita mau ngantrinya sudah jompo, kakak, sudah jompo. Mamang kepala 3. 55 tahun lagi udah kepala 8 menjelang 9. Sudah jompo. Ngantri Holland Bakery gitu, tolonglah. But it's okay, this is fun. Dan gak akan ada 100% juga sih kayaknya ya. Tapi gak apa-apa, lucu. Kayak gini-gini lucu gitu. Nextnya tukang son hajatan. Selamat malam Nyomang, selamat malam Kak Alfia Agatha Fiana Biprilly Queen. Di tengah gempuran orang lain malam mingguan dengan pasangannya, sedangkan aku malam mingguan dengan kabel mixer. Oh iya, karena dia hadir di live ya. Dan lain-lain untuk mensukseskan acara orang. Yes. Dan di saat hujan turun, kita lebih mementingkan alat tanpa memikirkan diri kita sendiri. Walaupun hujan, sebagaimanapun kita tetap harus hujan-hujanan. Mengamankan listrik karena itu sangat amat membahayakan. Yang pernah menjadi soundman pasti pernah merasakan suka dukanya jadi soundman. Ya dari beberapa hal lain lah, salah satu yaitu hujan. Pokoknya satu alat yang dianggap sepele tapi bisa bikin rungsing ampun. Seperti biasa nonton radio santuy sambil menikmati seporsi ketoprak dan sedikit sentuhan nasi. Nyomang, aing rasa warga plus 62 itu keduanya deh. Udah mah diskon gede. Dan yang didiskon makanan enak, paket komplit pokoknya. Oh makanya kayak geragas gitu ya. No, gitu dong di take down ketika ada video unfaedah. Bener sih bisa jadi ide jualan, cuma caranya itu loh harusnya ke studio Trans 7 lewat jalan A lebih cepat, malah lewat jalan Z yang lebih jauh harusnya nyampe 2 menit jadi 2 jam. Yang ide DBM ya. Wih aman sekarang mah listriknya, semoga nggak ini ya mati-matian mulu gitu listriknya kan. Lagi seneng hatinya Mang karena Nyonya tahu senang kenapa. Nyonya tahu tuh katanya senang kenapa. Ada yang main dunia studio recording nggak ya warga Santuy People? Gue mau jual sound card kali, ada yang masih main di dunia studio recording gitu katanya nih. Kenapa seneng ya? Senengnya karena dipuji suaranya bagus gitu. Oh si tukang sound hajatan. Iya di acara yang kemarin. Yang kemarin katanya dipuji, katanya suaranya bagus. Ih, mantap gitu. tuh. Nextnya Barberbor. Apasnya udah lama ngantri, udah masuk, udah ngambil banyak kue, lupa bawa duit. Iya bener. Terus udah ngantri, udah masuk, pas masuk salah toko. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Nextnya Andi Leoret. Ragi itu sebenarnya adalah makhluk hidup mikro atau bahasa kerennya mikroorganisme semacam fungi atau jamur berarti ya. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, Ragi juga bernafas atau bahasa kerennya respirasi. Nah, dari hasil respirasi inilah Ragi dapat mengeluarkan CO2 ketika bercampur dengan glukosa yang terdapat pada tepung atau gula. Nah, inilah yang disebut dengan proses fermentasi yang bisa membuat empuk adonan, mengembangkan adonan atau bahkan untuk membuat alkohol. Semakin banyak CO2 yang dihasilkan, semakin mengembang adonan tersebut. Kalau saya menggunakan Ragi sebagai media CO2 untuk tanaman di dalam akuarium sebab tanaman butuh CO2 untuk fotosintesis. Tuh, salam buat santuy. Mamang dikasih tahu, dijelasin. Iya sih, tapi Mama nggak menggunakan Ragi untuk apa-apa gitu kan anjir. Nextnya Jack the Santuy.
Hola Alfia, temen Nyomang ngeriaknya sekte 1001 jalan kesesatan dalam memasak alias DBM. Nah, Salam santuy people. Mantap. Afrifang. Halo Nyomang, saya nggak mau komen cuma pengen disapa Nyomang aja. Halo, Oke, halo Afrifang. Kakak Ola Os yang selalu setia menemani live streaming Nyonyo. Kak Alfia, izin mampir di lapaknya ya Kak. Sukses and sehat selalu. Nyomang dari kecil emang udah terkenal kalau Holland mah pas aku masih sekolah juga dia termasuk roti yang berkelas lah. Dan alhamdulillah konten si Sultan ke band. Yes. Ricky Abdurrahman. Oh, ini di Mari yuk live bareng Radio Santuy gitu. Nextnya ada dari Reza Garpos. Gabut tes make pulsa sisa mang. Gabut tes make pulsa sisa Oh, mang. nextnya Abdurrahman. Semoga para santuy people selalu dimurahkan rezeki dan sehat selalu. Amin. Nextnya ada dari Bekiun. Sikat. Kue keringnya emang lumayan punya Holland, tapi kalau aku lebih suka Tolejo, itu bacanya begitu katanya ya buat roti-rotinya. Cuman emang expired date cooker Holland Bakery nggak pernah lama loh. Jadi bukan dijual karena masa expired date deket, rata-rata emang pada pendek-pendek expirednya. Soalnya tiap ulta dapat parcel cooker Holland Bakery banyak banget dari bank sampai dibagi-bagi ke orang lain karena expired date cuma 1-2 bulan, paling lama cuma 3 bulanan. Buat TikTok, good job. Semangat terus buat Radio Santuy dan semua yang nonton. Oh, berarti bagus dong sebenarnya nggak pakai pengawet gitu ya, nggak pakai bahan pengawet gitu ya, karena expirednya ya normalnya gitu, Yeah. normalnya kue kering gitu ya. Nextnya Ardi hari ini numpang ya Kak, malam Nyomang. Seneng kalau muncul lebih sorean gini. Holland lumayan enak Mang, besok cobain deh. Nanti kita cobain. Bersyukur banget akhirnya si Sultan Edan dimusnahkan. Adonan pakai ragi emang bisa mengembang Mang, tapi nggak se ekstrim yang Mamang bayangkan gitu. Ya namanya juga komedi ya gitu kan. Gitu aja Nyomang. Salam sehat, salam semangat buat Nyomang dan warga Santuy semuanya. Radio Santuy selalu di hati. Terima kasih kakak udah kasih ruang. Nextnya Arbi Fergian. Nyuwun sewu Nyomang, emang bener Mang kalau adonan dikasih ragi bisa mengembang. Nextnya Hendrik Donel Api Pudin. Punten ya teh Kang, tulisan Korea nggak tahu Jepang katanya. Saya mau numpang lapak ya katanya. Nggak apa-apa ya. Jadi penasaran ngelihat muka si Sultan Tanah gitu kan. Kayak gimana pas tahu TikToknya di Bennett gitu kan. Makan tuh katanya kan. BTW asli loh Mang, dibacain komen-komen gini jadi ngerasa dengerin radio. Asli sesuai nama Radio Santuy, buat Santuy people gitu kan. Sehat-sehat Mang Den, Teh Nyonyo always nungguin terus katanya tuh update-nya. Mantap Henry. Mantap. Rima Sarita Channel. Numpang siapa tahu dibaca. Ngintip channel ini gara-gara kasus Rozi jadi ngikutin sampai sekarang. Tiap hari nunggu update-annya. Rozi membawa rezeki gitu. Iya. Untuk kita Untuk gitu. kita. Nextnya Indra Saputra, Salfok pas masak bilang kasih takaran seikhlasnya. Jadi tebulak sama Sultan yang matokin ngemis minta. Wow, keren ini keren nih. Kalau kayak ini keren nih. Dia di twist-twistin simple, singkat, padat, jelas tapi wow. Nextnya ada dari Neng Yati. Numpang ya Kak, lihat Holland Bakery jadi inget zaman ngantri di Makuta Bandung. Ya Allah, ngantri dari abis sholat subuh dapat barang jam 10 pagi. Hampir tiap hari kayak gitu. Bukan karena doyan tapi karena cuan. Teman-teman pada just tip lumayan. Mantap Neng Yati. This is business gitu kan. Bisnis. Nextnya Riana Andriana, numpang masuk TV Sultan Santuy. Terima kasih. Gua mah boro-boro Holland Bakery katanya makan sari roti sebulan sekali gitu kan. Sarapan juga sama bala-bala bakwan itu maksudnya. Gehu sama goreng singkong gitu plus kopi hitam warkop sekalian minta paswa pivi paling banter roti aoka 1000-an gitu. Roti berkah kalau Mamang nyebutnya itu. Buat si Sultan Lumpur syukurin makan tuh kan, nggak akan bisa ngambil lagi gitu kan. Gue juga kalau ngeliat DBM sama istri pasti emosi katanya tuh kan, soalnya istri kayak Nyonyo positif mulu katanya tuh kan. Pusing kan. Terima kasih Nyomang, salam 4S gitu kan. Nextnya Verika Yudit Irianti, Holland Bakery. Holland Bakery emang juara di cake cooker sama satu lagi lempernya nggak ada duanya. Kalau roti bread talk pas di lidahku. Cuman nggak bisa sering-sering ya kalau nggak dompet menangis. Tuh, Holland Bakery harusnya sponsor kita. Hey. Nextnya Mama Kevin. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Satu People. Semangat berweekend dan menyambut hari Senin. No comment aja. Apa itu?
sempat nonton, sempat mungkin ya, sempat nonton sambil makan terus selesainya lalu ketiduran. S4 Nyombang dan semua Fish Twins Channel. Numpang-numpang aku nggak ikut-ikut deh, ngantri nggak jelas gitu, mending waktunya buat hal lain. Bener nggak sih? Di Indo ini banyak banget fenomena kayak begini, sering banget McD kalau promo yang antri yang pakai mobil-mobil. Padahal tetap aja pakai pajak kan total bayarnya itu. Aku mending beli pas harga normal, jadi daripada emosi pas ngantri katanya itu kan. Tapi pas Holland ini kebanyakan mak-mak sih yang rela ngantri, entah mungkin nggak ada kerjaan kali. Paling beda berapa sih katanya. Ya kan Nyomang, setuju nggak sih? Mamang ya, malas ngantri ya, gitu kan. Kalau 45% sih gede sih. Tapi Mamang malas ngantri gitu kan. Iya. Antri yang tidak ngantri saja gitu kan. Terus emang sih Holland ini aku lihat nggak seramai dulu karena banyak toko kue yang lebih enak dan lebih miring harganya di zaman sekarang. Iya benar. Mungkin ini strategi untuk meramaikan lagi sih. Ikut capek. Aku ngelihat aja ikut ngantri gitu kan. Nextnya Yomi Lovers. Usul Nyomang buatin Wadidaw of the Month, pilihan Santuy People buat seru-seruan dan mengambil pelajaran kehidupan. Pesan moralnya smart thinking plus good manners biar tetap santuy dan gak wadidaw. Yang setuju kasih jempolnya. Gak ada anjir. Aduh. Karena ini pilihan Santuy People, milihnya vote-nya di mana gitu kan. Iya, dan kita juga waktunya tidak sebanyak itu gitu. Tolonglah jadinya. Tapi it's okay, no problem idenya gitu. Siapa tahu nanti ada momennya gitu, ada waktunya. Kalau kata bos aku ide itu nggak ada yang salah, cuman tepat atau enggak untuk dieksekusi gitu. Ditampung dulu waktunya. idenya. Aprikinos. Pantas kemarin di tiap jalan pada ngantri uduk jam 6 sampai setengah 7, ternyata ngantri di Holland. Ngantri uduk. Kirain ngantri uduk, ternyata ngantri Holland. Oke, nggak apa-apa. Ini kan dari Reval. Numpang ya kak. Aku salfok sama Nyonya sama Mamang debatin adonan DBB yang mengembang. Kocak kalian. Tapi aku juga gak aneh sih Mang. Soalnya aku juga usahanya di bakery. Cuma lebih ke roti bakar. Cuma rotinya aja buat sendiri. Ya semoga aja kedepannya bisa seperti Holland Bakery juga. Amin. Amin Reval. Amin. Nextnya Arumi Rubianisa. Hai Nyomang Brosis Lukiyun. Hafal ya. Iya. Kalau nggak salah bacanya nitip sendal ya. Holland Bakery kayak promo Jeko. Pernah ngantri Jeko di mall dari jam 8 pagi. Mallnya belum buka, udah ada pada ngantri Jeko. Udah gitu nggak dibatasin, belinya bebas. Tapi nggak bisa pilih rasa, intinya banyaknya bebas gitu. Rasanya random edan lah gitu. Mak ras terkuat di Indonesia, di bumi ini. Kalau udah ketemu diskon promo ya udah wadididaw. Last of the last dari FRTT. Sikat. Santai dengan Nyomang habis dari pasar. Widih, Mantap. habis walanja. Si FRTT teh. Nyoh, di closing dulu, mata Mamang udah mulai perih banget ini kena lampu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support yang kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lainnya. Dan juga terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yes. Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.